Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin wal muslimat yang saya hormati, dan semoga selalu diberikan taufik untuk bisa istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur, kembali kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, pujian yang disertai dengan kecintaan dan juga pengagungan. Dan Bapak Ibu sama-sama kita terus berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga aktivitas ketaatan ibadah yang kita kerjakan betul-betul tidak sebatas hanya berlalu saja, namun betul-betul bisa bernilai pahala dan betul-betul bisa berbuah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu Bapak Ibu, ketika seorang muslim beribadah, jangan lupa hadirkan dalam setiap ibadah itu dua sifat. Ketika seorang hamba itu beribadah, jangan lupa hadirkan pada ibadah itu dua sifat. Satu, sifat berharap, namanya sifat roja. Yang kedua, sifat khauf, yaitu sifat takut. Apa maksudnya berharap? Kita beribadah Bapak Ibu, kita berharap ibadah kita ini betul-betul berpahala. Kita berharap ibadah kita ini betul-betul diterima. Dan kedua, hadirkan sifat rasa takut. Takut jangan-jangan ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang beribadah kepada Allah disertai rasa harap dan rasa takut, Allah pun akan memberikan apa yang diharapkan dan menyelamatkan dari perkara yang dia takuti. Bapak Ibu, sebelum lanjut mengkaji Asmaul Husna, pertanyaan untuk saya dan untuk jemaah semuanya. Sudahkah ilmu kita memberikan apa? Manfaat. Ini pertanyaan Bapak Ibu harus kita sering ulang-ulang. Harus sering diulang-ulang. Sudahkah ilmu kita bermanfaat? Karena tujuan utama ngaji bukan sebatas rutinitas. Tujuan utama ngaji bukan sebatas mengumpulkan ilmu, tapi yang paling pokok adalah bagaimana ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada kita. Dan jamaah kaum muslimin, di antara tanda ilmu seorang hamba sudah memberikan manfaat ketika ilmu itu membuahkan akhlak yang mulia. Di antara tanda ilmu kita, ilmu panjenengan semuanya, itu sudah memberikan manfaat kepada kita ketika ilmu yang kita pelajari selama ini membuahkan akhlak yang mulia. Siapa yang sudah ngaji lama, akhlaknya semakin bagus, itu tanda-tanda ilmunya sudah memberikan manfaat. Tapi siapa yang sudah ngaji lama tapi tidak ada perubahan dalam pribadinya, dalam akhlaknya, maka itu tanda-tanda ilmunya belum memberikan apa? Manfaat. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semakin berilmu harus semakin bagus akhlaknya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimakallahu taala beliau mengatakan, talabul ilmi, mencari ilmu Bapak Ibu, idza lam yatahalla bil akhlaqil fadilah, jika orang yang ngaji, jika orang yang mencari ilmu tidak menghiasi diri dengan akhlak yang mulia, ya, sing biyen galak saiki tetap apa? Galak. Yang biyen, yang dulu bicaranya kasar, setelah ngaji juga tetap apa? Kasar. Ya, seorang yang mencari ilmu namun dia tidak berhias dengan akhlak yang mulia, kata beliau, fa inna talabahu lil ilmi, sesungguhnya mencarinya ilmu selama ini la faidata fih, tidak ada manfaatnya. Berarti ngaji itu harus ada perubahan. Tentunya perubahan lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik.
Dan ini selalu dimuhasabah, baik untuk ustadznya maupun untuk jamaahnya. Jamaah kaum muslimin rahimanallah, akhlak yang mulia itu sangat agung. Karena akhlak yang mulia termasuk amalan yang paling memberatkan timbangan besok di yaumul qiyamah. Kata Nabi SAW, "Ma min syai'", tidak ada sesuatu amalan, yudha'u fil mizan, ketika amal itu besok diletakkan di timbangan, asqalu, yang lebih berat, min husnil khuluq, daripada timbangan akhlak yang mulia. Jangan pernah ngeremehkan akhlak yang mulia, karena akhlak yang mulia itu menjadi pemberat timbangan besok di yaumul qiyamah. Bukan hanya itu, kata Nabi SAW, fa inna sahiba husnil khuluq, orang yang akhlaknya bagus, la yablughu bihi darajata sahibis shaum was shalah, akan bisa mencapai derajatnya orang yang rajin puasa, akan bisa mencapai derajatnya orang yang rajin sholat. Ini kabar motivasi dari Nabi SAW agar kita selalu berusaha punya akhlak yang baik. Bapak Ibu, termasuk tanda akhlak yang baik, yang mulia adalah sabar. Sabar dalam hal apa? Menghadapi gangguan saudaranya. Bapak Ibu, nate didolimin apa mboten? Nate dirasain apa mboten? Oh, sering. Ya. Maka tanda orang itu akhlaknya bagus, tanda orang itu akhlaknya mulia, dia sabar. Sabar tatkala menghadapi gangguan saudaranya. Kisah Nabi SAW ketika didolimi. Bapak Ibu, seorang Arab Badui, orang Arab Badui itu terkenal kasar, ya. Pernah menarik mantel atau sorbannya Nabi SAW hingga menimbulkan bekas di pundak beliau, saking kerasnya. Nabi pakai mantel atau pakai sorban digeret langsung sampai membekas di mana? Pundak beliau. Lalu orang Badui tadi berkata, "Ya Muhammad, hei Muhammad." Manggilnya jangkar. Harusnya manggilnya apa? Ya Rasulullah. Jangan sampai memanggil Nabi seperti panggilan yang lainnya. "Hei Muhammad, murli min malillah." Serahkanlah kepadaku dari harta Allah yang ada padamu. Sudah Nabi disakiti, dimintai harta lagi. Maka faltafata ilaihi, Nabi itu kemudian nengok, noleh Bapak Ibu, kemana? Ke laki-laki tadi. Sambil fadhahika, Nabi pun tersenyum. Nabi tersenyum. Kemudian summa ammarolau bi'ata, Nabi merintahkan kepada sahabatnya, berilah permintaannya. Inilah bagusnya akhlak Nabi SAW. Sudah disakiti, dimintai, tapi juga diberi. Sama kali kita napa mboten kira-kira? Oh podo, hebat napa Bapak Ibu. Itulah yang diharapkan. Bapak Ibu, ketika Nabi itu disakiti, Nabi berdoa. Tapi doanya Nabi bukan doakan keburukan. Ketika Nabi disakiti kaumnya, disakiti umatnya, Nabi pun mendoakan. Dan di antara tanda akhlaknya bagusnya beliau, Nabi pun doakan kebaikan. Doa yang dibaca Nabi ketika disakiti adalah Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak tahu. Nah, kira-kira Bapak Ibu didolimi, ndongake napa mboten? Ndongake arek napa apik? Pengajian ngerti-ngerti bane digembos. Ya, lajeng ndongake napa kira-kira? Bapak Ibu, saya mau tanya, kenapa Nabi begitu sabar seperti ini? Satu, karena apa yang terjadi itu hanya perkara dunia. Perkara dunia itu dianggap remeh oleh Nabi SAW. Ya, demikian harusnya seorang Muslim dalam masalah-masalah dunia jangan dianggap besar.
Beda dalam masalah apa? Agama. Arek ngecat omah, beda pendapat karo istri ini tempur. Istri ini mintanya warna apa? Abang. Sing lanang minta warna apa? Ijo. Padu nganti seminggu. Ijo abang. Akhirnya caten apa? Caten dicampur. Kalau masalah dunia rasa digawe repot, ya silahkan dalam masalah dunia. Tapi jamaah kaum muslimin, kemudian agar mudah memaafkan orang lain, Bapak Ibu jangan lupa bahwa balasan itu sesuai dengan amalan. Berarti siapa yang memaafkan kesalahan manusia terhadap dirinya, maka Allah pun akan memaafkan dosa-dosanya. Siapa yang pengen dimaafkan Allah, maka mudah-mudahlah memaafkan kesalahan apa? Saudaranya. Jangan sampai kita jadi penghalang, Bapak Ibu. Jangan sampai kita jadi penghalang saudara kita ini tidak masuk ke dalam apa? Surga, hanya gara-gara perkara apa? Dunia. Ngerti Bapak Ibu nggih? Kalau sama keluarga terutama nek masalah dunia, sing lanang manut napa mboten sing lanang kira-kira? Nah sing istri ini pengen abang, sing lanang ijo, sing alah sing ijo napa sing abang? Oh sing ijo. Kita padha angel ini. Tapi Bapak Ibu, ini diantara tanda akhlak itu bagus ya, dia mudah apa? Memaafkan. Tapi jamaah kaum muslimin, kita akan masuk Asmaul Husna. Dan malam hari ini kita akan belajar Asmaul Husna yang berbunyi Al-Ghani. Berarti kalau punya anak dinamakan Abdul Ghani. Ada yang sudah punya nama Abdul Ghani? Ada. Oh. Yang belum berarti besok ya, nek metu meneh Bapak Ibu. Abdul Ghani. Al-Ghani sering diartikan dengan yang maha kaya. Baik, jamaah kaum muslimin, kita bahas muqaddimah dulu. Yang pertama, nama Allah Al-Ghani disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Nama Allah Al-Ghani yang maha kaya disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 18 kali. Di antaranya yaitu dalam surat Ibrahim ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takfuru," jika kalian ya antum wa man fil ardi jami'a, jika kalian dan orang-orang yang di atas bumi jami'an semuanya takfuru, kufur kepada Allah. Ya, kita dan semua orang-orang yang di atas bumi seandainya semuanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fa innallaha, sesungguhnya Allah itu la ghaniyun, sungguh maha kaya, hamidun, lagi terpuji. Bapak Ibu, di dalam ayat ini disebutkan nama Allah yang berbunyi apa? Ghaniyun. Menunjukkan Al-Ghani betul-betul termasuk Asmaul Husna. Ada faedah kedua, nama di akhir ayat ditutup dengan dua nama. Satu nama apa? Ghaniyun, yang kedua nama apa? Hamid. Ghaniyun itu maha kaya, Hamidun maha terpuji. Apa faedahnya Bapak Ibu? Kata para ulama, satu nama saja kalau disebutkan dari Asmaul Husna itu sudah menunjukkan sempurnanya Allah. Tapi kalau satu nama digabung dengan nama yang lainnya, itu lebih menunjukkan sempurnanya lagi. Allah itu maha kaya, tapi maha kayanya Allah itu tidak menyebabkan Allah tidak terpuji. Betapa banyak manusia dulu tatkala miskin dia terpuji, rajin ibadah. Ketika sudah jadi kaya, akhirnya apa? Dia tidak menjadi hamba yang terpuji lagi. Ya.
Jemaah kaum muslimin, banyak di antara kita mungkin kalau mau jujur, orang itu ndonga rata-rata pas sugih napa pas melarat? Pas melarat. Lah sugih ndonga mboten? Lupa kadang Bapak Ibu. Pas miskin rajin berdoa dia terpuji. Tapi kalau sudah jadi kaya, sukses, Masya Allah, tumpahannya mboten rodo loro tapi rodo pinten? Ora kurang akeh to Pak, 7. Mlaku wis beda, petanteng. Pengajian mulai absen, izin sik ya. Jalan-jalan sik. Kaya menyebabkan enggak terpuji. Itulah kebiasaan manusia. Tapi tidak dengan Allah Subhanahu wa taala. Betul Allah itu maha kaya, tapi Allah tetap terpuji. Semakin sempurna Bapak Ibu. Demikian kaidah dalam Asmaul Husna. Ketika digabungkan dua nama, semakin menunjukkan apa? Sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang yang kedua, apa itu makna al-ghani? Apa itu makna al-ghani? Yang tadi sering kita artikan yang maha kaya. Dijelaskan para ulama, makna al-ghani fi kalamil Arab adalah alladzi laisa bimuhtajin ila ghairihi. Baik, sambil berlatih Bapak Ibu saya baca ditirukan. Al-ghaniyu, monggo. Fi kalamil Arabi alladzi laisa bimuhtajin ila ghairihi. Kata para ulama, al-ghani itu maknanya fi kalamil Arab, dalam bahasa Arab adalah alladzi laisa, yang tidak, bimuhtajin ila ghairihi, membutuhkan selainnya. Dikatakan ghani maha kaya karena Allah itu enggak butuh selainnya. Siapapun Allah enggak butuh. Ya. Beda sama manusia. Sekaya-kaya manusia, manusia itu pasti punya rasa apa? Butuh. Tapi Allah Subhanahu wa taala maha kaya dan betul-betul maha kaya karena Allah tidak pernah membutuhkan selainnya. Saking sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Beda sama manusia. Ya. Bahkan di antara tabiat manusia itu diberikan sifat Allah merasa apa? Butuh kepada selainnya. Ustadz sama jamaah siapa yang butuh? Ustadz kali jamaah siapa yang butuh? Dua-duanya. Ustadz anak jamaah sing diisi sopo. Jamaah nggak ada pengisnya, sopo sing ngisi. Sugih karo wong melarat siapa yang butuh? Ya dua-duanya. Sugih nggak ada orang yang miskin, sopo sing rewang, sopo sing tandur. Kira-kira nek wong sugih duwe sawah niku sing tandur wong sugih napa wong melarat? Kita iya ora Pak. Saiki tandur malah dah sugih kok. Itulah manusia, dibikin butuh. Makanya manusia itu enggak sempurna dan manusia itu selalu miskin. Beda sama Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan selainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan Bapak Ibu dalam surat Fatir ayat 15. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, dipanggil. Yang dipanggil bukan satu dua manusia tapi umum. Karena lafadznya memakai an-nasu. Di situ ada alif, depannya ada apa? Lam, alif lam. Alif lam pada kalimat an-nasu itu menunjukkan seluruh, semua manusia dipanggil. Ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, antumul fuqara ilallah, kalianlah yang memerlukan Allah Subhanahu wa taala,
Wallahu wal ghaniyul hamid. Adapun Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Semua kita Bapak Ibu pasti butuh Allah. Tatkala kaya butuh Allah, tatkala miskin juga butuh Allah. Tatkala bangun butuh Allah, tatkala tidur butuh Allah, nama mboten? Kenapa kau butuh Allah? Ya butuh bernafas. Turun iku butuh nafas, nama mboten? Lah Bapak Ibu nek turu ambekan mboten toh? Ya ambekan. Sekarang Bapak Ibu tunjukkan kapan kita nggak butuh Allah. Kapan kira-kira? Ya butuh terus. Di dunia butuh Allah, di akhirat juga butuh. Bahkan di alam kubur kita juga butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim tidak bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu, siapa yang bisa menghadirkan sifat fakir? Kita ini lemah. Kita ini selalu fakir, maka akan menyebabkan kita tidak memiliki sifat takabur. Ya, jangan lupa sehebat-hebatnya kita masih fakir, kita masih butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kehebatan kita, kekayaan kita itu bisa hilang sekejap mata kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Taib jamaah kaum muslimin, kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu sempurna. Kekayaan Allah itu sempurna. Kalau manusia kaya, tapi kayanya manusia tidak sempurna. Ada dua bukti Bapak Ibu, dua bukti yang menunjukkan kekayaan Allah itu sempurna. Pertama, bahwa seluruh kekayaan langit dan bumi itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan di langit, kekayaan di bumi semuanya milik Allah. Sepakat Bapak Ibu? Siapa yang bisa memberikan bukti kalau semua yang ada ini milik Allah? Ada yang bisa memberikan bukti Bapak Ibu? Dapat ketang putih. Siapa yang bisa memberikan satu bukti kalau semua ini milik Allah? Rasa suwe-suwe mikir ya Pak. Apa buktinya? Sewaktu-waktu apa yang kita punya diambil, kita tidak bisa berbuat apa? Itu bukti kalau apa yang ada pada kita itu milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehat milik Allah. Sewaktu-waktu diambil kita nggak bisa ngapa-ngapa Bapak Ibu. Ya. Nyawa milik Allah. Sewaktu-waktu diambil kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya. Ini bukti menunjukkan semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Taib Allah Subhanahu wa taala berfirman, lillahi, milik Allah. Ma apapun, ma dalam bahasa Arab memiliki makna umum, apapun. Milik Allah apapun fis samawat, yang ada di langit, wa ma fil ardi, dan apapun yang ada di bumi. Ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan bagaimana sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kedua Bapak Ibu, bukti kalau Allah itu kaya dan kaya sempurna, pemberian Allah kepada makhluknya itu terus menerus. Ya, siang dikasih pemberian, malam juga dikasih apa? Pemberian. Sejak kita di kandungan sudah diberi, sampai kapan Bapak Ibu? Sampai mati. Dan yang diberi bukan satu makhluk, tapi berapa makhluk? Banyak. Ini menunjukkan bagaimana kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Pemberian Allah kepada makhluknya terus menerus, siang dan malam, bahkan sampai habis usia mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Menjelaskan Bapak Ibu,
Apa yang kita miliki semua milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita tertimpa ujian, apa doanya? Bapak Ibu diuji, apa doanya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu, siapa yang ditimpa ujian kemudian membaca doa ini dan paham kandungannya, itulah yang akan membuat lega, longgar hatinya. Ya. Sebagaimana kisah yang menimpa Ummu Sulaim, yang menimpa sinten? Abu Salamah. Ketika Abu Salamah itu pergi Bapak Ibu dari rumah cari ma'isyah, dia meninggalkan istri plus anaknya yang sedang apa? Sakit. Berarti yang ditinggal anaknya sama istrinya yang bernama Ummu Salamah. Ditinggal Pak, dalam kondisi anaknya sakit. Kemudian Abu Salamah balik ke rumah, tiba-tiba sebelumnya anaknya sudah dalam kondisi meninggal apa? Dunia. Dan Ummu Salamah berpesan sama saudara-saudaranya, jangan sampai ngasih kabar kepada Abu Salamah. Sampai masuk rumah Bapak Ibu, yang pertama ditanya adalah anaknya, gimana anak kita? Maka dijawab, anak kita lebih tenang daripada sebelumnya. Niki ngapusin apa mboten? Kok ngapusi Pak? Anak kita lebih tenang dari sebelumnya, ngapusi mboten? Kok bingung toh? Wong mati karo wong urip itu lebih tenang siapa? Ya wong mati. Ketika ditinggal anaknya masih hidup, ketika balik anaknya sudah apa? Mati. Maka Ummu Salamah mboten ngapusi. Anak kita lebih tenang dari sebelumnya. Indahnya lagi Bapak Ibu, Ummu Salamah tidak menangis, kemudian malah dandan. Malah napa? Anaknya mati malah dandan. Mriki enten kira-kira ngeten niku. Setelah dandan maka suaminya dihidangkan makan malamnya. Dilayani makan malam sampai puas. Kemudian kebutuhan rohaninya juga dipenuhi sampai puas. Setelah puas lahir batin, Ummu Salamah baru tanya, "Ya Abu Salamah, gimana pendapatmu? Kalau ada kaum pinjam sesuatu padamu, ya, kemudian kalau kamu pinjam kepada kaum sesuatu, kemudian kaum itu mengambil miliknya, apa kamu akan merasa berat untuk melepaskannya?" Maka dijawab tentu tidak. Setelah berlapang dada barulah Ummu Salamah mengatakan, sesungguhnya anak kita telah diambil pemiliknya. Maka Bapak Ibu dalam doa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, siapa yang memahami doa ini akan menyebabkan berlapang apa? Dada. Bapak Ibu dipinjemi mobil apa kira-kira? Sing jenengan seneng mobil apa? Wah, Pajero. Mas Kunti biji mobil Pajero seminggu. Sing minjemi sinten? Mas Budi. Juragan ayam. Seminggu tim pinjemi, habis itu minggu berikutnya Mas Budi ngambil, Mas Kun mobilku tak jikuk. Kira-kira Mas Kun rasane abot napa enteng? Ya enteng, kenapa enteng? Udah duwene kok. Ya. Demikian Bapak Ibu gambaran mudahnya. Kalau kita meyakini segala sesuatu ini milik Allah, kalau hilang pun kita akan mengatakan ini milik Allah. Kalau hilang sedang diambil siapa? Pemiliknya. Monggo Bapak Ibu ini dipraktikkan. Mantuk kerja dina setu bergajian. Wis diitung-itung dikekne napa kantongan. Teka ngomah kantongan ternyata bolong. Pripun kira-kira sirahe mumet napa mboten? Ya mumet kok ya Bapak Ibu. Tapi coba baca doa innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Oh berarti uang saya baru diambil pemiliknya. Siapa yang berdoa dengan doa ini, Allah akan ganti dengan ganti yang lebih apa? Baik. Tapi selesai pembahasan bukti kekayaan Allah itu sempurna. Satu napa kalau mau? Ini rati ulang-ulang do lali kok. Jamaah tua-tua. Satu napa Pak Ibu? Bukti kekayaan Allah sempurna. Allah pemilik segala yang di langit dan segala perkara yang di bumi. Yang kedua, pemberian Allah kepada makhluknya itu terus menerus tiada berhenti. Sejak kapan? Sejak kita di kandungan sampai kita mati. Bapak Ibu, rezeki belum berhenti sampai ajal tiba. Rezeki itu tidak akan berhenti sebelum mati. Sepakat? Sepakat dong mboten iki? Yakin? Pirang persen? 10%. Saya cuma pengen mengingatkan Bapak Ibu, kalau kita yakin rezeki tidak akan berhenti kecuali mati, kenapa kita masih begitu bingung mikir masalah apa? Rezeki. Kalau kita ragu berarti Bapak Ibu kita ragu dengan wahyu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayuhan nas, wahai umat manusia, ittaqullaha wa ajmilu fit thalab." Bertakwalah kepada Allah, tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki. Perintahnya dua. Golek rezeki, tapi jangan lupa bertakwa kepada Allah. Bapak Ibu, kenapa kok ada dua perintah? Perintah bertakwa dan perintah memperbagus mencari rezeki, apa hubungannya? Kelompok selatan. Setelah perintah bertakwa, perintah mencari rezeki, apa hubungannya? Iki dora ngerti apa dora? Apa hubungannya Bapak Ibu? Nabi ketika memberikan dua perkara Bapak Ibu, ini tidak mungkin sia-sia. Mesti ada hikmahnya, ada rahasianya. Kenapa setelah perintah bertakwa diperintahkan mencari rezeki? Jawabannya, karena bertakwa itu sebab. Sebab apa? Dimudahkannya apa? Rezeki. Mudahnya Bapak Ibu, kalau kita pengen dimudahkan mencari rezeki, jangan lupa bertakwa kepada Allah. Jangan sampai golek duit digas tapi lupa bertakwa. Ya, kadang kita ini ngapunten hanya berusaha dengan sebab-sebab yang nampak, tapi kita tidak menempuh sebab-sebab yang tidak nampak. Ya. Sebab-sebab yang nampak contohnya buka warung pinggir jalan, CT di APK, pelayannya diperbagus. Banyak Bapak Ibu warung yang pinggir jalan tapi akhirnya apa tuh? Tutup. Enten boten? Ya banyak. Ya. Tapi banyak juga warung tengah sawah tapi rame. Pundi contohnya? Oh, berkah sih. Kula wingi dina Minggu, Pak. Kali anak niku teng mriku. Pundi? Nggon Cafe Dengetan niku, Pak. Kan pojok enten apa nih kok? Soto kan, sotone tengah sawah nih kok Pak. Oh pinggir sawah. Tak kira sepi Bapak Ibu dugi mriku, Masya Allah rame nih pol. Ya. Sempat ngerasanya Pak. Terus kemudian saya kalau ke Karanganyar Bapak Ibu lewati bulak sawah ya. Di tengah sawah itu ada warung mentok. Yang tuku apa? Mobil-mobil, motor-motor, padahal warungnya tengah sawah. Maka Bapak Ibu bertakwa, kemudian maksimalkan usaha, itulah tugas kita. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Jiwa tidak akan pernah mati sampai terpenuhi rezekinya.
Wa in abto'a, walaupun kadang rezeki itu lambat. Ada yang rezekinya cepat, ada yang rezekinya apa? Lambat. Maka Nabi ingatkan ulang, fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Dua, Pak. Kunci keberhasilan, bertakwa dan diperbagus usahanya. Bertakwa dan diperbagus usahanya. Khudu mahalla wada'u maharama, ambil yang halal kemudian tinggalkan yang haram. Inilah hadis yang menjelaskan kepada kita kunci keberhasilan dalam bidang apa? Usaha. Satu, bertakwa. Yang kedua, maksimalkan usaha. Jamaah kaum muslimin, fokuslah pada perintah. Jadi kalau kita mau berusaha mencari rezeki Bapak Ibu, jangan fokus pada usaha, tapi fokus pada ibadah. Usaha jalan, tapi jangan lupa fokusnya jangan pada usaha, tapi fokusnya pada ibadah. Itu kuncinya. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, Bapak Ibu, fokuskanlah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Kita diajari Bapak Ibu caranya berbisnis. Fokuslah pikiranmu untuk memikirkan apapun yang diperintahkan Allah kepadamu. Jangan menyibukkan dengan rezeki yang sudah dijamin untukmu. Kenapa? Belum mengatakan karena rezeki dan ajal dua hal yang sudah dijamin. Mati dijamin, rezeki juga apa? Dijamin. Selama masih ada sisa ajal, maka rezeki pun pasti datang. Ya. Kemudian belum mengatakan jika Allah dengan hikmahnya berkehendak menutup salah satu pintu rezeki, Allah pasti akan membuka jalan-jalan rezeki yang lainnya. Satu pintu ditutup, dibukakan pintu rezeki yang lainnya lebih banyak. Masih ingat terakhir Bapak Ibu? Beliau menyebutkan Bapak Ibu, manusia itu dijamin rezeki ketika masih di mana? Rahim. Pintunya lewat apa? Pusar. Nek lahir pintunya ditutup karena pusernya dipotong. Apakah mati? Kalau masih hidup dibukakan pintu rezeki lebih banyak. Apa itu? Air susu lebih banyak. Nyusu berapa tahun? Pinter Pak? Niku normale. Nek dhuwur-dhuwur kita ora Pak. 2 tahun. Ketika sudah disapai tertutup 2 pintu rezeki. Tapi Allah buka 4 pintu rezeki. Apa dan apa? Selali Pak. 2 berupa makanan, 2 berupa minuman. 2 berupa makanan bentuknya apa? Hewan dan tumbuhan. Maka tidak ada yang kita makan hari ini melainkan sumbernya 2. Kalau enggak hewan ya tumbuh. Mengke dalu dengan makannya beton apa? Tempe. Tempe niku hewan apa tumbuhan? Tumbuhan. Nek mangko mangane bebek, hewan apa tumbuhan? Nek bebek karo tempe. Kemudian 2 pintu rezeki yang kedua berupa minuman, apa dan apa? Air dan susu. Maka enggak ada yang kita minum kecuali sumbernya 2, air dan susu. Nek wis mati ditutup. Kalau besok beruntung lagi dibukakan pintu rezeki lebih banyak, jumlahnya 8. Berupa apa? Pintu surga. Ini sambungan dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim. Maka kata kuncinya Bapak Ibu, perbaguslah, fokuslah pada ibadah dengan kita memaksimalkan usaha dalam usaha kita. Sedikit semoga bermanfaat, banyak khilafnya, banyak orang yang dimaafkan. Mengingatkan untuk akidah Kamis besok adalah kajian di Masjid Al-Huda Utara dengan pemateri insyaallah taala Ustaz Abdul Razak dengan kitab Arba'in An-Nawawiyah. Maka Bapak Ibu yang longgar bisa sama-sama menghadiri dan sama-sama memakmurkan. Banyak kurangnya, banyak khilafnya, mau dimaafkan. Subhanakallah bihamdik
Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.